kalian tidak memperhatikan bahwa ada juga seorang lelaki lain yang datang ke masjid ini dengan tidak memakai sepatu atau alas kaki apapun sejak dari rumahnya. Karena memang ia tak punya sepatu. Maka ia pun ketika memasuki masjid Lelaki tanpa sepatu yang terlewatkan oleh Irfan Afifi. Dua orang laki-laki saleh dan terkenal sama-sama budiman sedang berjalan memasuki sebuah masjid. Lelaki saleh pertama melepas sepatunya di depan pintu masjid, menata dan meninggalkan sepatunya secara rapi di luar sebelum memasuki masjid. Sedangkan lelaki saleh kedua melepas sepatu, mencangking kedua sepatunya dengan tangannya dan membawa sepatu tersebut bersamanya masuk ke dalam masjid. Sementara itu di luar masjid berkumpullah sekerumunan orang-orang yang sangat mengagumi kesalehan kedua lelaki tersebut. Mereka sejak dari tadi memang sedang duduk-duduk di serambi masjid dan sedari awal mengamati perilaku dua orang salih ini saat memasuki masjid. Terjadilah sebuah diskusi dan perbantahan di antara mereka. Perilaku manakah yang paling dianggap benar dan baik menurut pandangan kearifan dari dua orang salih ini? Kira-kira perilaku manakah yang lebih pantas untuk diteladani? Bukankah saat orang memasuki masjid alangkah bijaknya jika ia meninggalkan sandal maupun sepatunya di luar? Bukankah memang saat memasuki masjid orang sudah semestinya melepaskan alas kakinya? Kata seseorang dalam kerumunan itu. Namun kita juga harus mempertimbangkan bahwa bisa jadi lelaki saleh yang membawa sepatunya masuk berpikiran jika dengan cara membawa sepatunya ikut masuk, hal tersebut sungguh akan membantu usahanya mencapai keadaan khusyuk dalam sholatnya. Timpal seorang lain dari kerumunan tersebut. Tak beberapa lama, dua lelaki sedang diperbincangkan tersebut telah selesai sholatnya. Keduanya keluar menuju serambi. Kerumunan orang yang sedari awal membincangkan perilaku mereka, kemudian menanyai mereka berdua. Kedua laki-laki saleh ini kemudian menyatakan pendapatnya masing-masing. Lelaki saleh pertama berpendapat, "Saya sengaja melepas dan meninggalkan sepatu di luar karena alasan kebiasaan saja. Tahu lebih karena alasan pada umumnya. Dengan cara menaruhnya di luar, bagi siapapun orang yang punya kesempatan ingin mencuri sepatu tersebut, bisa menjadi semacam latihan bagi dirinya untuk menahan diri dari godaan mencuri meski tidak dan dijaga. Berarti dengan menaruhnya di luar, saya telah membantu seseorang yang meski punya kesempatan mencuri, bisa menahan diri untuk tidak mencuri. Jikapun nanti misalnya sepatu saya akhirnya dicuri, saya memang sudah ikhlaskan dari awal." Para kerumunan orang benar-benar kagum dengan jawaban laki-laki saleh pertama. Mereka takjub dengan pertimbangan perbuatannya yang memiliki dasar dan juga dengan sifat kepasrahannya dalam menghadapi takdir yang tak terduga. Lelaki saleh kedua pada saat bersamaan juga mengungkapkan pendapatnya. "Saya sengaja membawa sepatu saya ke dalam masjid karena jika saya menaruhnya di luar, justru menurutku itu akan memancing dan menggoda orang yang hendak mencuri maupun orang yang sebelumnya tidak berpikiran mencuri. Karena melihat kesempatan yang ada di depan matanya, ia akhirnya mencuri sepatu tersebut. Dengan cara membawanya ke dalam masjid, saya telah menjauhkan godaan dan kesempatan orang untuk mencuri. Bukankah menjauhkan godaan untuk melakukan sebuah dosa itu juga kebaikan?" Kerumunan orang di serambi masjid tersebut terkesima untuk kedua kalinya setelah mendengar jawaban lelaki saleh kedua. Namun belum reda kekaguman mereka atas jawaban kedua lelaki saleh tersebut. Tiba-tiba seorang arif nan bijaksana dari kerumunan orang tersebut menyela dan segera berbicara. Sebentar. Sementara di antara kalian ada dua orang yang sedang berusaha mempercantik dan memperindah wejangan-wejangan demi mendapatkan kekaguman
dari penggemar dan pengagumnya. Lalu juga memberikan contoh-contoh, walaupun cuma diandaikan dan dibayangkan saja. Padahal sebenarnya terdapat sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi di masjid ini yang justru tidak kalian perhatikan. Tukas lelaki tua asing ini. Apa maksudmu dengan sesuatu yang benar-benar nyata terjadi? Hanya kerumunan penasaran. Sesuatu yang benar-benar terjadi hingga detik ini adalah fakta. Tidak ada yang tergoda untuk mencuri sepatu, atau minimal belum ada yang tergoda. Pencuri yang dari tadi diandaikan ada, tapi faktanya kan tidak ada. Fakta ini bisa terlewatkan karena kalian hanya memperhatikan dua orang yang pakai sepatu itu saja. Kalian tidak memperhatikan bahwa ada juga seorang lelaki lain yang datang ke masjid ini dengan tidak memakai sepatu atau alas kaki apapun sejak dari rumahnya. Karena memang ia tak punya sepatu. Maka ia pun ketika memasuki masjid tidak terlihat menaruh sepatu di luar maupun tidak membawanya ke dalam. Katanya menjelaskan. Kemudian lelaki tua itu meneruskan penjelasannya bahwa kita bisa belajar lebih banyak dari fakta seperti ini. Lelaki yang tidak membawa sepatu ini tidak terbebani sedikit pun pikiran apa akibat yang akan menimpanya jika ada seseorang yang mengawasi ataupun tidak mengawasinya saat memasuki masjid. Ia terbebas dari pikirannya tentang itu. Namun, karena itulah ibadah sembahyangnya di masjid bisa lebih tulus dan ikhlas. Keteladanan melalui kualitas ibadah seperti inilah yang justru sangat membantu orang-orang yang hendak mencuri maupun orang yang punya kesempatan untuk mencuri menjadi tergerak mengubah diri mereka sendiri. Tergerak untuk mulai merenungkan kembali motif-motif dan godaan-godaan yang ada dalam diri mereka dan kemudian mampu mengeluarkan dan menjauhkannya. Lelaki tua itu melenggang meninggalkan kerumunan.